Suamiku pamit ke Singapura untuk bisnis 10 hari. Namun, pukul 3 pagi, polisi mengabarkan ia tewas di bathtub sebuah villa. Hatiku hancur saat tahu wanita yang memeluk jasad kakunya ternyata adalah sepupunya sendiri yang sudah kami anggap adik. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, seolah langit sedang menangis menumpahkan segala kesedihannya ke bumi. Percikan air menghantam kaca depan mobilku dengan ritme yang kacau, beradu dengan suara deru mesin dan klakson kendaraan yang memadati jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta. Di kursi penumpang di sebelahku, suamiku duduk dengan tenang, meski sesekali ia melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. "Mas, hujannya makin deras. Semoga saja penerbangannya nggak delay," ujarku memecah keheningan, mataku tetap fokus pada jalanan yang licin dan berkabut. Suamiku tersenyum tipis. Sebuah senyum yang biasanya selalu berhasil menenangkan hatiku yang gundah. "Tenang saja, sayang. Kalaupun delay, aku bisa menunggu di lounge. Yang penting kamu hati-hati pas pulang nanti. Jalanan licin begini bahaya buat kamu nyetir sendiri." Aku mengangguk, merasakan hangatnya perhatian yang selalu ia berikan selama 5 tahun pernikahan kami. Namaku Eva, dan sebagai seorang dokter forensik di RS Polri Jakarta, aku terbiasa dengan hal-hal yang mengerikan. Setiap hari aku berhadapan dengan kematian, dengan tubuh-tubuh dingin yang tak lagi bernyawa, dengan misteri yang tersembunyi di balik lebam dan luka. Namun, di hadapan suamiku, aku hanyalah seorang istri yang ingin dimanja dan dilindungi. Lelahku seharian mengurus jenazah korban kecelakaan beruntun di Tol Cikampek, seolah menguap begitu saja saat bersamanya. Malam ini, suamiku akan berangkat ke Singapura. Katanya ada urusan bisnis mendesak terkait proyek properti yang sedang dikerjakan perusahaannya. 10 hari. Itu waktu yang cukup lama bagiku untuk tidur sendirian di rumah kami yang besar di Jakarta Selatan. Kami tiba di Terminal 3 keberangkatan internasional. Suasana bandara cukup ramai meski jarum jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Orang-orang berlalu lalang dengan koper-koper besar, sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang berpelukan perpisahan, ada yang tertawa menyambut kedatangan. Aku memarkirkan mobil di area drop-off, membiarkan mesin tetap menyala karena aku tidak berniat turun lama-lama. "Aku antar sampai pintu pemeriksaannya, Mas," tawarku sambil melepas sabuk pengaman. "Gak usah, sayang. Kamu capek banget kayaknya. Mata kamu itu loh, udah ada kantung matanya." Suamiku menolak halus, tangannya terulur mengusap pipiku. Sentuhannya hangat, namun entah mengapa, malam ini terasa ada getaran yang berbeda. Sedikit gemetar? Atau hanya perasaanku saja? "Nggak apa-apa. 10 hari nggak ketemu kamu itu lama loh. Aku mau lihat kamu sampai detik terakhir," rengekku manja. Akhirnya ia menyerah. Kami turun dari mobil. Udara dingin langsung menyergap kulitku, membawa aroma aspal basah dan aftur yang khas. Suamiku mengeluarkan koper kabinnya dari bagasi. Ia mengenakan setelan jas formal berwarna biru tua favoritnya, dasi yang senada, dan sepatu pantofel yang mengkilap. Ia selalu tampil rapi, perfeksionis dalam segala hal. Namun, saat kami berjalan beriringan menuju pintu masuk, naluri forensiku, yang terbiasa memperhatikan detail sekecil apapun pada jenazah, tiba-tiba menangkap sesuatu yang ganjil. Mataku tertuju pada pergelangan tangan kanannya. Di sana, melingkar jam tangan chronograph mahal hadiah ulang tahun dariku tahun lalu. Aku mengernyitkan dahi. Suamiku adalah seorang yang kidal. Sejak kami pacaran hingga menikah, ia selalu mengenakan jam tangan di tangan kiri agar tidak mengganggu aktivitas menulis atau bekerjanya. Kenapa malam ini ia memakainya di tangan kanan? "Mas," panggilku pelan, langkahku sedikit melambat. "Ya, sayang." Ia menoleh, wajahnya tampak sedikit tegang meski ia berusaha menutupinya dengan senyuman. "Tumben pakai jam di tangan kanan? Kamu kan kidal. Gak ribet nanti pas tanda tangan dokumen atau isi formulir imigrasi?" tanyaku, murni karena penasaran. Suamiku tampak tertegun sejenak, matanya berkedip cepat, sebuah tanda mikroekspresi yang biasanya menunjukkan seseorang sedang mencari alasan. Namun, ia dengan cepat tertawa kecil. "Oh, ini. Tadi pas wudhu buru-buru makainya,
jadi asal pasang aja. Lagian tangan kiriku agak pegal, tadi habis angkat-angkat berkas di kantor. Alasan yang masuk akal, pikirku. Meski hatiku masih menyisakan sedikit rasa janggal. Aku kembali mengamati penampilannya. Saat itulah aku melihat keanehan kedua. Kancing jas bagian bawahnya terlihat sedikit longgar, seolah benangnya mau putus. Suamiku adalah orang yang sangat memperhatikan detail kerapian. Ia tidak akan pernah keluar rumah dengan kancing yang hampir copot. Apalagi untuk perjalanan bisnis bertemu klien penting di Singapura. Mas, kancing jas kamu itu. Aku menunjuk bagian perutnya. Kok kendor banget? Nanti kalau copot gimana? Kelihatannya nggak profesional loh. Wajahnya berubah pias sekilas, lalu ia segera menutupi kancing itu dengan tangannya. Ah, iya. Tadi tersangkut di gagang pintu mobil pas berangkat. Nggak sempat ganti. Nanti sampai hotel di Singapura aku jahit dikit atau ganti jas lain. Udah ya, sayang, jangan khawatirkan hal-hal kecil. Ia terdengar tidak sabar. Biasanya ia akan berterima kasih jika aku mengingatkan soal penampilannya. Tapi malam ini, ia seperti ingin segera menyudahi percakapan ini. Mungkin dia stres karena proyek ini, batinku mencoba merasionalisasi. Atau mungkin aku yang terlalu lelah dan paranoid. Seharian ini aku menghabiskan waktu di kamar mayat, mencium bau formalin dan darah, menganalisis luka-luka mengerikan. Mungkin otakku sedang malfungsi, mencari-cari kesalahan di mana tidak ada masalah. Kami sampai di depan gerbang keberangkatan. Petugas keamanan berdiri tegap memeriksa tiket dan paspor. Suamiku berbalik menghadapku, meletakkan kedua tangannya di bahuku. Tatapannya dalam, namun ada kabut yang menutupi sorot matanya yang biasanya jernih. Jaga diri baik-baik ya, Eva. Jangan terlalu capek kerja. Ingat makan, ucapnya lembut. Iya, Mas. Kamu juga. Kalau sudah sampai hotel, langsung kabari aku ya. Jangan lupa video call, pintaku. Ia mengangguk, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan itu erat sekali, lebih erat dari biasanya. Seolah-olah ia tidak ingin melepaskanku. Aroma parfum Wody bercampur sedikit bau keringat dan tunggu, ada bau lain. Samar sekali. Seperti bau antiseptik yang tajam. Aku hendak bertanya, tapi ia sudah melepaskan pelukan itu. Ia mencium keningku lama, lalu berbisik, "Aku sayang kamu." "Aku juga sayang kamu, Mas," jawabku. Ia berbalik, menarik kopernya dan berjalan menuju petugas pemeriksaan. Aku berdiri mematung di sana, memperhatikan punggungnya yang tegap menjauh. Ia menyerahkan paspor dan tiket, petugas itu memeriksa sebentar, lalu mengangguk mempersilakan masuk. Sebelum benar-benar menghilang di balik pintu kaca otomatis, suamiku menoleh sekali lagi ke arahku. Ia melambaikan tangan. Aku membalas lambaiannya dengan senyum yang dipaksakan. Entah mengapa, saat pintu kaca itu tertutup dan sosoknya tak lagi terlihat, dadaku terasa sesak. Ada firasat buruk yang menyelinap masuk ke dalam relung hatiku, dingin dan mencengkeram. Rasanya seperti saat aku melihat keluarga korban menangis histeris di ruang tunggu kamar jenazah. Rasa kehilangan yang belum terjadi, tapi bayangannya sudah menghantui. Ah, sudahlah, Eva, gumamku pada diri sendiri, menggelengkan kepala untuk mengusir pikiran negatif itu. Dia cuma pergi 10 hari, bukan pergi selamanya. Kamu ini kebanyakan nonton film detektif atau kebanyakan bedah mayat sih. Aku membalikkan badan, berjalan kembali menuju parkiran mobil. Langkahku terasa berat. Suara hujan di luar bandara masih terdengar menderu. Aku masuk ke dalam mobil, mengunci pintu, dan bersandar sejenak di jok kemudi. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Bayangan jam tangan di tangan kanan dan kancing yang longgar itu kembali muncul. Kenapa dia pakai jam di tangan kanan? Tanyaku lagi pada kesunyian mobil. Dia nggak pernah, sekalipun nggak pernah, pakai jam di kanan. Bahkan saat tangannya sakit pun, dia lebih memilih nggak pakai jam. Dan bau antiseptik samar tadi. Bau itu mirip dengan bau yang sering kucium di rumah sakit. Tapi suamiku bekerja di perusahaan properti, bukan di rumah sakit. Kenapa bajunya berbau seperti itu? Kelelahan akhirnya memenangkan perdebatan di kepalaku. Aku menyalakan mesin mobil,
memutar musik jazz pelan untuk menemani perjalanan pulang. Aku harus istirahat. Besok pagi ada jadwal otopsi lagi. Mungkin setelah tidur nyenyak, semua kejanggalan ini akan terlihat masuk akal. Mungkin besok pagi, saat aku bangun, sudah ada pesan WhatsApp dari suamiku yang mengabarkan dia sudah sampai di Singapura dengan selamat dan sedang menikmati sarapan. Ya, pasti begitu. Mobilku melaju meninggalkan bandara, menembus tirai hujan yang semakin lebat. Aku tidak tahu bahwa pelukan tadi adalah pelukan terakhir. Aku tidak tahu bahwa sosok yang kulambaikan tadi bukanlah sosok yang akan kembali pulang ke rumah kami. Dan aku sama sekali tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya bukan hujan di luar sana, melainkan badai yang sedang menuju ke arahku, siap menghancurkan seluruh hidupku dalam hitungan jam. Jalanan Jakarta di malam hari, atau lebih tepatnya dini hari, terasa begitu asing bagiku malam itu. Setelah meninggalkan bandara, aku memacu mobil membelah jalan tol yang mulai lengang. Hanya ada truk-truk besar pembawa logistik yang menderu pelan di jalur kiri, dan beberapa mobil pribadi yang melesat cepat di jalur kanan. Hujan sudah reda, menyisakan aspal basah yang memantulkan cahaya lampu jalan berwarna oranye kekuningan. Sesampainya di rumah kami yang besar di kawasan Jakarta Selatan, kesunyian menyambutku seperti selimut dingin. Rumah ini terasa terlalu luas untuk dihuni sendiri. Biasanya, jam segini suamiku masih duduk di ruang kerja, berkutat dengan laptopnya, atau kami sedang duduk berdua di sofa ruang tengah sambil menonton serial televisi sebelum tidur. Kehadirannya selalu mengisi setiap sudut ruangan. Kini, tanpa dia, rumah ini hanya tumpukan bata dan semen yang dingin. Aku membersihkan diri, mandi air hangat untuk meluruhkan ketegangan otot-ototku. Pikiranku masih melayang pada kejadian di bandara tadi. Jam tangan di tangan kanan. Kancing yang longgar. Bau antiseptik. Sudahlah. Aku memaksa diriku berhenti menganalisis. Otakku butuh istirahat. Pukul 11 malam, aku berbaring di tempat tidur kami yang berukuran king size. Sisi ranjang sebelah kiri, tempat suamiku biasa tidur, kosong dan rapi. Aku memeluk gulingnya, menghirup aroma tubuhnya yang tertinggal di sarung bantal. Aroma yang menenangkan. Perlahan, mataku terasa berat. Kelelahan fisik akhirnya menarikku ke dalam tidur yang lelap tanpa mimpi. Kring, kring, kring. Suara dering telepon rumah yang melengking tajam menyentakku dari alam bawah sadar. Jantungku berdegup kencang karena kaget. Aku meraba-raba meja nakas dalam kegelapan, mencari ponselku. Layar ponsel menunjukkan pukul 3 waktu Indonesia Barat. Siapa yang menelepon jam segini? Biasanya, jika ada panggilan darurat di jam seperti ini, itu pasti dari rumah sakit. Mungkin ada kasus pembunuhan baru yang membutuhkan otopsi segera, atau ada kecelakaan massal. Sebagai dokter forensik, jam kerjaku memang tidak mengenal waktu. Aku mengangkat gagang telepon rumah yang ada di sisi tempat tidur. Halo? Kediaman keluarga Arya dan Eva. Dengan siapa ini? Suaraku serak khas orang bangun tidur. Hening sejenak di ujung sana. Lalu terdengar suara berat seorang pria. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Apakah benar ini dengan Ibu Dr. Eva, istri dari Bapak Arya Kusuma? Dahiku berkerut. Bukan suara resepsionis rumah sakit. Dan cara bicaranya sangat formal, seperti aparat. Ya, benar saya sendiri. Ini siapa dan ada keperluan apa menelepon jam 3 pagi? Saya Inspektur 1 Hadi dari Polsek Cisarua, Bogor, Bu. Polisi? Bogor? Seketika rasa kantukku hilang, berganti dengan kewaspadaan. Polisi? Ada apa, Pak? Apa ada masalah dengan kerabat saya? Pria di ujung telepon itu terdengar menarik napas berat, seolah enggan menyampaikan kabar yang dibawanya. Begini, Bu Eva. Kami baru saja mendapatkan laporan dari warga mengenai penemuan 2 jenazah di sebuah villa pribadi di kawasan Puncak, Cisarua. Berdasarkan kartu identitas yang kami temukan di dompet korban pria, namanya adalah Arya Kusuma, beralamat di rumah ini. Dunia seakan berhenti berputar. Udara di kamar yang ber-AC tiba-tiba terasa mencekik. Aku terduduk kaku di tepi ranjang, mencengkeram gagang telepon begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Bapak pasti salah, potongku cepat, suaraku mulai bergetar. Suami saya,
Arya Kusuma, saat ini sedang dalam perjalanan bisnis ke Singapura. Saya sendiri yang mengantarnya ke Bandara Soekarno-Hatta tadi malam jam 8. Pesawatnya take off jam 9 malam. Jadi tidak mungkin dia ada di puncak. Kami mengerti, Bu. Tapi KTP, SIM, dan ciri-ciri fisik korban sangat identik dengan data suami ibu. Tinggi badan sekitar 178 cm, rambut lurus agak ikal, ada tahi lalat kecil di bawah telinga kiri. Penjelasan polisi itu seperti petir yang menyambar tepat di kepalaku. Tahi lalat di bawah telinga kiri. Itu ciri fisik yang sangat spesifik. Tidak banyak orang yang memilikinya. Napasku mulai memburu. Tidak mungkin. Gumamku lirih. Mungkin dompetnya dicuri orang? Mungkin ada orang yang mirip. Bu Eva, untuk memastikan hal ini, kami memohon Ibu untuk segera datang ke lokasi kejadian guna melakukan identifikasi jenazah. Kami belum bisa memindahkan jenazah sebelum ada pihak keluarga yang melihat. Bagaimana kondisinya? Tanyaku terbata-bata, naluri dokterku tiba-tiba mengambil alih meski hatiku sedang hancur. Maaf, Bu. Kami menemukan Pak Arya di kamar mandi utama villa tersebut. Di dalam bathtub. Beliau ditemukan meninggal dunia bersama seorang wanita. Kalimat terakhir itu menghantamku lebih keras daripada kabar kematian itu sendiri. Bersama seorang wanita? Di bathtub? Apa maksud Bapak? Tanyaku dengan nada tinggi, campuran antara marah dan tidak percaya. Suami saya bukan orang seperti itu. Dia orang yang setia. Bapak jangan sembarangan bicara. Kami hanya menyampaikan fakta yang ditemukan di TKP, Bu. Mohon Ibu segera merapat. Alamatnya akan saya kirimkan ke nomor ponsel Ibu sekarang juga. Sambungan telepon terputus. Aku masih memegang gagang telepon itu, menatap kosong ke dinding kamar. Telingaku berdenging. Ini pasti mimpi buruk. Ini pasti prank yang sangat jahat. Suamiku ada di Singapura. Dia sedang tidur di Hotel Bintang 5 di Marina Bay. Dia tidak mungkin ada di puncak, apalagi mati di bathtub dengan wanita lain. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Koordinat lokasi. Villa Cempaka Putih, Cisarua. Aku tidak punya waktu untuk menangis. Aku harus membuktikan bahwa polisi itu salah. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa mayat itu bukan Arya. Atau jika itu memang Arya, tidak. Aku tidak sanggup membayangkannya. Dengan tangan gemetar, aku menyambar kunci mobil dan jaket tebal. Aku berlari keluar rumah seperti orang kesetanan. Tidak peduli aku masih memakai piyama di balik jaketku. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan langsung tancap gas. Jalanan Jakarta menuju tol Jagorawi dini hari itu sepi mencekam. Aku memacu mobilku di atas 140 km per jam. Pikiranku berkecamuk, berputar-putar antara penyangkalan dan ketakutan. Kenapa dia di puncak? Bukankah dia masuk ke gerbang keberangkatan? Aku melihatnya sendiri. Tapi kemudian, ingatan tentang kejanggalan di bandara kembali menyeruak. Jam tangan di tangan kanan. Kancing baju yang longgar. Gelagatnya yang buru-buru. Bau antiseptik itu. Apakah dia membohongiku? Apakah perjalanan ke Singapura itu hanya alibi? Apakah selama ini dia punya wanita lain dan menyembunyikannya dariku dengan begitu rapi? Apakah dia sengaja membuat skenario bisnis untuk pergi berlibur dengan selingkuhannya di puncak? Air mata mulai mengaburkan pandanganku. Rasa sakit karena dikhianati mulai merayap naik, bersaing dengan rasa sakit kehilangan. Arya tega kamu, Mas. Isakku sambil memukul setir mobil. Kalau benar itu kamu, aku nggak tahu harus berbuat apa. Mobilku melesat menembus kabut tipis yang mulai turun di tol Jagorawi. Semakin mendekati Bogor, kabut semakin tebal, seolah alam sedang berusaha menyembunyikan kebenaran yang menyakitkan di balik tirai putih itu. Hawa dingin pegunungan mulai terasa menembus kaca mobil. Setiap kilometer yang kulewati terasa seperti hitungan mundur menuju neraka. Aku adalah dokter forensik. Aku sudah memeriksa ribuan mayat. Aku tahu bagaimana rupa kematian. Aku tahu bau kematian. Tapi aku tidak pernah siap untuk memeriksa kematian orang yang paling kucintai. 1 jam kemudian, aku keluar di pintu tol Ciawi dan mengarahkan mobil menuju jalan raya puncak yang berkelok-kelok. Di kejauhan,
Lampu-lampu villa berkelap-kelip di lereng bukit, tampak indah namun menyimpan misteri. Pukul 4 pagi, jalanan puncak masih sepi, hanya ada beberapa truk pengangkut sayur yang berjalan lambat. GPS membawaku masuk ke jalan kecil yang curam dan berbatu, menjauh dari jalan utama. Villa itu terpencil, tersembunyi di balik rimbunnya pohon pinus. Dari kejauhan, aku bisa melihat kilatan lampu rotator polisi berwarna biru dan merah yang memantul di pepohonan. Garis polisi berwarna kuning melintang di gerbang villa yang megah namun suram. Jantungku rasanya mau copot saat aku memarkirkan mobil di halaman villa. Beberapa mobil polisi sudah ada di sana. Dan yang membuatku semakin lemas, aku melihat mobil mewah berwarna hitam yang sangat ku kenal. Mobil kakak iparku, Markus. Kenapa Markus ada di sini? Apa polisi juga meneleponnya? Aku turun dari mobil, kakiku terasa seperti jeli. Udara dingin puncak menusuk tulang, tapi keringat dingin membasahi punggungku. Seorang polisi berseragam lengkap menghampiriku. "Ibu Eva?" tanyanya. Aku mengangguk kaku, tidak mampu mengeluarkan suara. "Silakan ikut saya, Bu. Jenazah masih di dalam. Keluarga Ibu, Pak Markus dan Ibu mertua, sudah ada di dalam." "Ibu mertua juga? Bagaimana mereka bisa sampai lebih dulu?" Pertanyaan itu melintas di benakku, tapi tertimbun oleh rasa takut yang semakin besar. Aku berjalan mengikuti polisi itu, melewati pintu depan yang terbuka lebar. Aroma kematian, bau amis darah bercampur bau busuk yang samar, langsung tercium oleh hidungku yang terlatih. Kami menuju kamar utama. Di sana, di depan pintu kamar mandi yang terbuka, Markus dan ibu mertua berdiri. Ibu mertua sedang menangis histeris di pelukan Markus. Saat melihatku, tatapan ibu mertua berubah menjadi tatapan yang penuh amarah dan tuduhan, seolah semua ini adalah salahku. "Masuklah," kata Markus dingin, tanpa sedikit pun rasa simpati di wajahnya. Aku melangkah masuk ke kamar mandi yang luas itu. Lantainya terbuat dari marmer mahal. Di tengah ruangan, ada sebuah batu besar berwarna putih. Dan di sanalah suamiku berada. Arya, laki-laki yang kucintai, terbujur kaku di dalam bathtub yang setengah terisi air berwarna kemerahan. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru. Ia tidak mengenakan sehelai benang pun. Posisinya duduk, bersandar pada dinding bathtub. Tapi yang membuat duniaku runtuh seketika adalah sosok di pelukannya. Seorang wanita muda, berambut panjang, juga tanpa busana, terkulai di dada Arya dengan tangan melingkar di leher suamiku. Wajah wanita itu tertutup rambutnya yang basah, tapi aku bisa melihat kulitnya yang putih pucat. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan yang ingin meledak. Kakiku menyerah. Aku jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin, menatap pemandangan mengerikan di depanku. "Arya," bisikku parau. Polisi di sebelahku berkata pelan, "Maaf, Bu. Kami menemukan obat-obatan peningkat stamina dan botol anggur di meja. Dugaan sementara, ini kasus serangan jantung akibat overdosis saat melakukan aktivitas seksual." "Overdosis? Selingkuh?" "Arya?" Aku ingin mempercayai kata-kata polisi itu. Buktinya ada di depan mataku. Suamiku mati di pelukan wanita lain dalam keadaan telanjang. Tapi saat aku menatap jasad Arya lebih teliti, mata forensiku menangkap sesuatu yang membuat darahku berdesir. Sesuatu yang luput dari pandangan orang awam, bahkan mungkin luput dari pandangan polisi yang bukan ahli forensik. Di punggung Arya yang terekspos karena posisinya sedikit miring, aku melihat lebam mayat, livor mortis. Warna merah keunguan itu, rata di seluruh punggung. Otakku berputar cepat. Lebam mayat terbentuk karena gravitasi, di mana darah mengendap di bagian terendah tubuh setelah jantung berhenti memompa. Jika Arya mati dalam posisi duduk di bathtub seperti ini, lebam mayat seharusnya terkumpul di bagian bokong, paha belakang, dan kaki bagian bawah. Bukan di punggung rata seperti itu. Lebam di punggung rata menandakan satu hal. Arya meninggal dalam posisi telentang di suatu tempat, dibiarkan di sana selama beberapa jam hingga lebam menetap, dan baru kemudian dipindahkan ke bathtub ini dan didudukan. Ini bukan kematian mendadak saat bercinta. Ini adalah mayat yang dipindahkan. Ini adalah rekayasa tempat kejadian perkara. Suamiku bukan mati karena selingkuh. Suamiku dibunuh, lalu diletakkan di sini untuk memfitnahnya.
Aku mengangkat wajahku, menatap Markus yang berdiri di ambang pintu dengan wajah datar, dan ibu mertua yang masih meraung-raung soal aib keluarga. Di tengah hancurnya hatiku, sebuah tekad baja mulai tumbuh. Aku tidak akan membiarkan mereka mengubur kebenaran ini bersama jasad suamiku. Aku menyeka air mataku dengan kasar. Peran sebagai istri yang berduka harus kusimpan sejenak. Sekarang, saatnya Dr. Eva, spesialis forensik terbaik RS Polri, yang mengambil alih. Aku masih berlutut di atas lantai marmer yang dingin itu. Lututku terasa ngilu namun rasa sakit di dadaku jauh lebih mendominasi. Aroma ruangan itu sungguh menyesakan. Campuran bau sabun mandi lavender yang mahal, aroma alkohol yang menguap dari botol anggur yang tumpah, serta bau khas kematian yang mulai menguar, bau besi dari darah yang berhenti mengalir dan mulai membusuk perlahan. Mataku terpaku pada sosok Arya. Suamiku. Laki-laki yang beberapa jam lalu memelukku di bandara, kini membeku dalam posisi yang paling memalukan bagi seorang suami, seorang ayah, dan seorang pria terhormat. Polisi di belakangku masih berbicara dengan nada datar, menjelaskan kronologi yang mereka simpulkan secara prematur, tapi suaranya terdengar seperti dengungan lebah di telingaku. Fokusku terpecah. Sebagian diriku ingin menjerit, menangis, dan mengguncang tubuh Arya agar ia bangun dan menjelaskan semua ini. Namun, bagian lain dari otakku, bagian yang telah ditempa bertahun-tahun di kamar jenazah RS Polri, mulai bekerja secara otomatis, dingin, dan penuh perhitungan. Eva, bangunlah. Suara itu datang dari arah pintu. Aku menoleh perlahan. Markus, kakak kandung Arya, berdiri di sana dengan setelan jas hitam yang sudah rapi, padahal ini baru pukul 5 pagi. Di sebelahnya, ibu mertuaku berdiri sambil memegang sapu tangan, wajahnya sembab tapi matanya memancarkan ketidaksukaan yang tajam ke arahku. Mas Markus. Suaraku parau. Kenapa kalian bisa ada di sini secepat ini? Markus melangkah masuk, melewati garis polisi dengan santai seolah ia memiliki tempat ini. Ia berjongkok di hadapanku, meletakkan tangannya di bahuku. Sentuhannya tidak terasa menenangkan, justru terasa berat dan menekan. Polisi menghubungi ibu pertama kali karena nomor rumah ibu ada di kontak darurat paling atas di dompet Arya. Ibu langsung meneleponku. Kami kebetulan sedang menginap di villa keluarga di Sentul, jadi kami bisa langsung kemari. Alibi yang sempurna. Terlalu sempurna. Lihat kelakuan suamimu, Eva. Tiba-tiba ibu mertuaku bersuara, nadanya tinggi dan melengking, memecah kesunyian ruangan yang mencekam. Ia menunjuk ke arah bathtub dengan jari gemetar. Dia pamit kerja, pamit bisnis, tapi ternyata malah main gila dengan perempuan murahan di sini. Sampai mati konyol begini. Kamu sebagai istri tidak bisa menjaga suami. Kalau kamu becus melayani dia di rumah, Arya tidak akan cari jajan di luar. Kata-kata itu seperti tamparan panas di wajahku. Di saat suamiku terbujur kaku menjadi mayat, akulah yang disalahkan. Namun, aku memilih untuk tidak meladeni kemarahan ibu. Mataku kembali beralih ke jenazah Arya. Ada yang salah. Sangat salah. Aku mendekatkan wajahku ke tubuh Arya, mengabaikan tatapan jijik dari ibu mertuaku. Aku menyentuh kulit lengan Arya. Dingin. Rigor mortis atau kaku mayat sudah terjadi sepenuhnya. Tubuhnya kaku seperti papan. Berdasarkan suhu tubuh dan kekakuan ini, perkiraan waktu kematian adalah sekitar 6-8 jam yang lalu. Itu berarti ia meninggal sekitar pukul 9 atau 10 malam, tepat saat pesawatnya seharusnya lepas landas. Lalu mataku tertuju pada punggungnya. Karena posisi duduknya yang sedikit miring ke kiri, sebagian punggung kanannya terekspos. Di sana, di bawah kulit punggung yang pucat, terlihat warna merah keunguan yang merata. Livor mortis. Lebam mayat. Jantungku berdegup kencang, kali ini bukan karena sedih, tapi karena adrenalin penemuan fakta. Sebagai dokter forensik, aku tahu betul bahwa lebam mayat terbentuk karena gravitasi. Saat jantung berhenti memompa, darah akan turun ke bagian tubuh yang paling rendah. Jika Arya meninggal dalam posisi duduk di dalam bathtub seperti ini, darah seharusnya mengumpul di bagian bokong, paha belakang, dan betis. Punggungnya seharusnya pucat karena tidak ada aliran darah yang menggenang di sana. Tapi ini tidak. Lebam di punggung Arya tersebar rata dan luas. Dan ketika aku menekannya sedikit dengan ujung jariku,
warnanya tidak memudar atau hilang, non-blanching. Artinya, lebam ini sudah menetap. Kesimpulannya mutlak dan tak terbantahkan secara medis. Arya meninggal dalam posisi telentang, berbaring lurus di lantai atau tempat tidur, selama minimal 6 jam hingga lebam itu menetap. Setelah itu, barulah mayatnya dipindahkan dan didudukan di dalam bathtub ini. Seseorang telah memindahkan mayat suamiku. Seseorang telah merekayasa posisi kematiannya agar terlihat seolah-olah ia sedang berendam bersama wanita ini. Ini pembunuhan, bisikku. Suaraku gemetar menahan amarah yang mulai mendidih. Markus yang masih berjongkok di dekatku, mengerutkan kening. Apa yang kau bicarakan, Eva? Jangan melantur. Polisi sudah menemukan obat kuat dan sisa narkoba di meja. Arya overdosis. Jangan mempersulit keadaan. Aku menatap mata Markus tajam-tajam. Lihat punggungnya, Mas. Lebam mayatnya ada di punggung, rata. Kalau dia mati duduk di sini, lebamnya harusnya di pantat. Dia mati dalam posisi tidur telentang, lalu ada orang yang memindahkannya ke sini setelah dia kaku. Ini skenario, Mas. Arya dibunuh di tempat lain. Ekspresi Markus berubah sekilas. Ada kilatan panik yang sangat tipis di matanya, namun dengan cepat tertutup oleh topeng ketenangan yang dingin. Ia berdiri, lalu menarik tanganku agar aku ikut berdiri. Cengkeramannya kuat, menyakitkan. Eva, dengar, desisnya di telingaku, suaranya rendah namun penuh ancaman. Kamu mau seluruh dunia tahu kalau Arya mati saat berselingkuh? Kamu mau nama baik keluarga besar kita hancur? Saham perusahaan bisa anjlok kalau berita ini keluar. Media akan menggoreng isu ini habis-habisan. Dokter Eva yang terhormat, suaminya mati main perempuan di puncak. Kamu mau itu jadi headline koran besok. Aku tidak peduli dengan reputasi. Bentakku, menepis tangan Markus. Aku peduli pada kebenaran. Suamiku dibunuh, Mas, dan wanita itu. Aku menoleh ke arah mayat wanita yang masih memeluk Arya. Wajahnya tertutup rambut basah. Aku memberanikan diri menyisihkan rambut itu. Wajah itu. Aku tersentak mundur. Napasku tercekat. Aku mengenal wajah itu. Meski bibirnya sudah membiru dan matanya terbelalak kosong, aku masih mengenali fitur wajahnya yang lugu. Clara. Desisku. Ibu mertuaku yang mendengar nama itu langsung mendekat. Apa? Siapa? Ini Clara, Bu. Sepupu jauh Arya dari kampung yang dulu pernah menginap di rumah kita saat pertama kali datang ke Jakarta. Kataku dengan tubuh gemetar hebat. Arya sudah menganggapnya seperti adik sendiri. Tidak mungkin Arya berselingkuh dengan Clara. Ibu mertuaku justru mendengus kasar. Halah, namanya laki-laki, kucing kalau dikasih ikan asin mana nolak? Dasar perempuan tidak tahu diri, sudah ditolong malah menggoda suami sepupunya sendiri. Baguslah kalau dia mati sekalian. Cukup, Bu, teriakku. Air mataku tumpah lagi. Tapi kali ini karena rasa frustrasi yang luar biasa. Pak Polisi. Aku memanggil petugas yang berdiri di dekat pintu. Saya minta jenazah suami saya dan wanita ini dibawa ke RS Polri Kramat Jati sekarang juga. Saya sendiri yang akan melakukan otopsi. Ada kejanggalan pada lebam mayat. Ini bukan kematian wajar. Polisi itu tampak ragu, ia melirik ke arah Markus. Markus segera melangkah maju, mengeluarkan dompetnya dan menunjukkan sebuah kartu nama kepada polisi itu, lalu berbicara dengan nada berbisik namun tegas. Pak, saya Markus Kusuma. Kakak kandung korban. Kami menolak otopsi. Kami tidak ingin aib keluarga kami dibedah-bedah. Kami ingin jenazah segera dibawa pulang untuk diurus pemakamannya secara kekeluargaan. Tapi, Pak, istri korban meminta otopsi karena ada indikasi tindak pidana. Ujar polisi itu bimbang. Istri korban sedang syok berat. Pak, dia histeris dan berhalusinasi, potong Markus cepat. Ia menatapku dengan tatapan mengintimidasi. Eva, sadarlah. Kamu dokter, tapi sekarang kamu sedang emosional. Jangan siksa mayat suamimu dengan pisau bedah lagi. Biarkan dia istirahat dengan tenang. Kamu mau tubuh suamimu dicincang-cincang padahal sudah jelas dia salah. Dia tidak salah, Mas. Dia dijebak. Sudah putuskan saja.
sela ibu mertuaku dengan suara keras. Saya ibunya. Saya yang melahirkan dia. Saya tidak izinkan siapapun menyentuh tubuh anak saya dengan pisau. Kita bawa pulang Arya sekarang. Markus, urus semuanya. Jangan dengarkan istrimu yang gila ini. Polisi itu tampak terintimidasi oleh dominasi keluarga Kusuma, yang memang dikenal kaya raya dan berpengaruh. Baiklah, jika keluarga menolak otopsi, silakan tanda tangani surat pernyataan penolakan otopsi. Tapi kami tetap harus melakukan visum luar. Lakukan apa yang perlu dilakukan, tapi jangan lama-lama. Saya sudah panggil ambulans swasta, kata Markus dingin. Aku merasa duniaku runtuh. Mereka menutup semua jalan. Di hadapan hukum, jika keluarga inti menolak otopsi, polisi seringkali tidak memaksakan kecuali ada bukti tindak pidana yang sangat nyata di TKP. Dan di sini, segalanya sudah diatur sedemikian rupa agar terlihat seperti kecelakaan akibat gaya hidup liar. Botol anggur, obat kuat, posisi intim. Semuanya adalah panggung sandiwara yang sempurna. Aku menatap jasad Arya untuk terakhir kalinya di ruangan itu. Maafkan aku, Mas. Mereka bisa mengambil tubuhmu, tapi aku bersumpah, mereka tidak akan bisa mengubur kebenarannya. Mataku menangkap detail kecil lain saat petugas mulai mengangkat tubuh Arya ke kantong jenazah. Kuku jari tangan Arya tampak bersih, terlalu bersih. Biasanya ada sedikit kotoran atau tinta karena pekerjaannya. Dan ada aroma itu lagi. Saat petugas mengangkatnya, aroma antiseptik yang kucium di bandara kembali tercium samar, bercampur dengan bau mayat. Antiseptik rumah sakit. Bukan parfum, bukan sabun mandi villa. Seseorang membersihkan tubuhnya sebelum membawanya ke sini. Seseorang yang tahu cara menangani mayat. Eva, ayo pulang. Markus menarik lenganku kasar, memaksaku keluar dari kamar mandi jahanam itu. Jangan bikin malu di depan polisi. Aku berjalan gontai mengikuti mereka, meninggalkan Arya yang kini terbungkus kantong oranye. Di luar villa, fajar mulai menyingsing. Kabut puncak masih tebal, menyembunyikan matahari yang enggan bersinar. Di kepalaku, perang baru saja dimulai. Markus pikir dia menang karena berhasil mencegah otopsi. Tapi dia lupa satu hal. Aku adalah istri seorang dokter forensik. Aku tahu bahwa mayat selalu berbicara, bahkan ketika mereka sudah menjadi abu sekalipun. Dan aku akan mendengarkan apa yang ingin dikatakan Arya, bagaimanapun caranya. Perjalanan dari puncak kembali ke Jakarta terasa seperti sebuah parade kematian yang sunyi. Aku tidak diizinkan menyetir mobilku sendiri. Markus menyuruh salah satu sopirnya untuk membawa mobilku, sementara aku dipaksa duduk di kursi belakang mobil mewah Markus, terapit di antara ibu mertua dan pintu mobil yang terkunci. Ibu mertua tidak henti-hentinya mengomel, meratapi nasibnya memiliki anak yang mati dalam aib, dan sesekali menyalahkanku karena dianggap tidak becus menjadi istri. Aku hanya diam, memandang kosong keluar jendela, melihat pepohonan hijau yang melesat cepat, berganti dengan gedung-gedung beton saat kami memasuki wilayah Jakarta. Pikiranku berpacu lebih cepat dari laju kendaraan. Markus tidak membawa jenazah Arya ke rumah kami di Jakarta Selatan. Dia juga tidak membawanya ke rumah duka yang wajar. Dia mengarahkan konvoi ambulans dan mobil keluarga langsung ke Cilincing, Jakarta Utara. Krematorium. Kenapa ke Cilincing, Mas? Tanyaku memecah kebisuan saat mobil kami berbelok ke arah pelabuhan yang berdebu dan panas. Kenapa tidak dibawa pulang dulu? Tetangga, teman kantor, kerabat mereka semua ingin melayat. Markus menjawab tanpa menoleh dari kursi depan. Ia sibuk mengetik sesuatu di ponselnya. Jenazah sudah mulai membusuk, Eva. Dan kondisinya memalukan. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang melihat wajah Arya yang membiru seperti itu. Belum lagi gosip yang akan beredar. Ibu setuju kita langsung kremasi saja hari ini. Abunya nanti kita semayamkan dengan layak di rumah duka Grand Haven untuk pelayat. Kremasi hari ini? Aku terlonjak. Tapi prosedurnya tidak bisa secepat itu. Harus ada surat kematian, izin kelurahan, dan antrean. Uang bisa mengatur antrean, Eva, jawab Markus dingin. Aku sudah urus semuanya. Pejabat terkait sudah setuju. Jam 10 pagi ini Arya akan dikremasi. Jam tangan di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 9.15 waktu Indonesia Barat.
Mereka ingin melenyapkan bukti secepat mungkin. Kremasi adalah cara paling efektif untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Racun, bekas luka, tanda-tanda kekerasan internal, semuanya akan musnah menjadi debu dalam suhu 1000 derajat Celcius. Jika Arya dikremasi, aku tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa dia dibunuh. Aku harus melakukan sesuatu. Kami tiba di kompleks krematorium yang suram. Udara di sini panas, lengket, dan berbau asap. Bangunan tua dengan cerobong asap tinggi menjulang ke langit kelabu Jakarta Utara, seolah menjadi gerbang terakhir menuju ketiadaan. Ambulans sudah tiba lebih dulu. Petugas krematorium yang mengenakan seragam lusuh terlihat berbincang dengan Markus, mengangguk-angguk hormat, atau mungkin takut, saat Markus menyelipkan amplop tebal ke saku kemeja mereka. Mereka mengeluarkan peti mati sederhana yang dibeli Markus di perjalanan tadi. Arya sudah dimasukkan ke dalamnya. Tidak ada upacara keagamaan yang hikmat, tidak ada bunga-bunga indah. Hanya ketergesa-gesaan yang mencurigakan. Ayo, cepat. Tungku sudah siap. Perintah Markus pada petugas. Mereka mendorong peti itu menuju ruang kremasi. Aku berlari mengejar. Tunggu sebentar. Markus menghadangku di depan pintu besi ruang pembakaran. Eva, sudahlah. Jangan persulit perpisahan ini. Aku istrinya, Mas. Teriakku, air mata kembali membanjiri wajahku. Kali ini aku biarkan mengalir deras untuk memancing simpati orang-orang di sekitar. Aku belum sempat melihat wajah suamiku untuk terakhir kalinya. Kamu tega, Mas? Biarkan aku merapikan dasinya. Biarkan aku menciumnya terakhir kali. 5 menit. Cuma 5 menit. Setelah itu terserah kalian mau apakan. Suaraku menggema di lorong yang sunyi itu. Beberapa petugas krematorium tampak iba melihatku. Ibu mertuaku membuang muka, enggan melihat drama ini. Markus tampak menimbang-nimbang, melihat jam tangannya dengan tidak sabar. Dia sadar, menolak permintaan terakhir seorang istri di depan banyak saksi mata bisa menimbulkan kecurigaan. Baik, gerutu Markus. 2 menit. Hanya kau sendiri. Cepat. Markus memberi isyarat pada petugas untuk membuka tutup peti bagian atas dan mundur. Dia sendiri berdiri di dekat pintu keluar, berjaga sambil menelepon seseorang, memunggungi peti mati. Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Aku mendekati peti itu. Arya terlihat begitu tenang, meski wajahnya pucat pasi. Hatiku hancur berkeping-keping melihatnya. Tapi aku tidak boleh larut. Aku harus bergerak cepat. Aku mencondongkan tubuh, berpura-pura memeluk lehernya dan menangis tersedu-sedu. Tubuhku menutupi pandangan Markus dan CCTV di sudut ruangan. Maafkan aku, Arya. Maafkan aku harus melakukan ini, bisikku di telinganya yang dingin. Tanganku bergerak lincah. Dari saku balik jaketku, aku mengeluarkan gunting kuku kecil yang selalu kubawa dalam gantungan kunci mobilku. Dengan gerakan kilat, aku menggunting sedikit rambut Arya dari bagian belakang kepala, lalu memasukkannya ke dalam plastik klip kecil obat yang kebetulan ada di saku celanaku, sisa obat sakit kepala kemarin. Selanjutnya, kuku. Aku meraih tangan kanan Arya yang terlipat di dada. Aku memotong ujung kuku jari telunjuk dan jari tengahnya. Jika dia sempat melawan penyerangnya, mungkin ada sisa DNA kulit pelaku di bawah kukunya. Potongan kuku itu juga masuk ke dalam plastik klip, yang segera kusembunyikan di balik braku. Aman. Waktu tinggal 1 menit. Aku harus mencari penyebab kematiannya. Jika livor mortis menandakan dia dipindahkan, apa yang membunuhnya? Tidak ada luka tusuk, tidak ada bekas jeratan di leher. Racun? Aku meraba bagian belakang kepala dan lehernya, berpura-pura membelai rambutnya sambil terus terisak agar Markus tidak curiga. Jari-jariku yang terlatih menelusuri kulit dingin di area belakang telinga, tempat yang sering luput dari pemeriksaan standar. Bingo. Di belakang telinga kanan, tersembunyi di balik garis rambut, jariku merasakan benjolan kecil. Sebuah titik merah kecil dengan sedikit memar di sekitarnya. Bekas suntikan. Jarum suntik yang sangat halus. Ini dia. Cara mereka membunuhnya. Suntikan di area tersembunyi agar terlihat seperti kematian alami atau serangan jantung. Aku harus mendokumentasikannya. Tapi bagaimana? Markus bisa berbalik kapan saja. Aku menundukkan kepalaku semakin dalam,
seolah mencium pipi Arya. Tangan kananku merogoh saku jaket, mengeluarkan ponsel, dan menyalakannya dalam mode diam. Dengan tubuhku sebagai tameng, aku memotret area belakang telinga itu dengan mode makro. 1 kali, 2 kali. Jelas. Titik suntikan itu terekam. Waktu habis. Eva, suara Markus menggelegar dari belakang. Aku tersentak kaget, nyaris menjatuhkan ponselku. Dengan cepat aku memasukkan ponsel kembali ke saku dan menyeka wajah Arya dengan tanganku, seolah menghapus air mataku yang jatuh di pipinya. Selamat jalan, sayang. Aku janji akan membalas mereka. Bisikku sangat pelan, sebuah sumpah yang diucapkan tepat di gerbang api. Markus menarik bahuku kasar, memaksaku menjauh. Petugas krematorium segera menutup peti mati itu rapat-rapat. Suara paku yang dipalu atau kunci yang diputar terdengar seperti detak jam kematian. Mesin insinerator berdengung keras. Pintu tungku raksasa itu terbuka, menampakkan lidah api oranye yang menjilat-jilat lapar. Hawa panas langsung menyergap wajahku. Bakar, perintah Markus tanpa emosi. Peti mati suamiku didorong masuk. Roda besi berdecit di lantai semen. Perlahan tapi pasti, peti itu meluncur ke dalam perut api. Aku melihat ujung peti itu menghilang, lalu pintu tungku tertutup dengan dentuman keras yang menggema di seluruh ruangan. Boom! Habis sudah. Tubuh suamiku, bukti fisik terbesar dari kejahatan ini, kini sedang dilalap api. Dalam hitungan jam, dia hanya akan menjadi abu. Tulang-tulangnya akan hancur menjadi serbuk. Markus tersenyum tipis, senyum kemenangan yang ia pikir tidak ada yang melihat. Ia merasa aman. Ia merasa sudah membersihkan segalanya. Tapi dia salah besar. Dia tidak tahu bahwa di balik bra dan di dalam ponsel istri adiknya yang terlihat lemah ini, tersimpan kunci yang akan menyeretnya ke tiang gantungan. Aku berdiri mematung menatap pintu tungku yang tertutup. Air mataku sudah kering. Rasa sedih itu perlahan berganti menjadi bahan bakar yang jauh lebih panas daripada api di dalam tungku itu. Dendam. Sudah selesai, kata Markus sambil menepuk-nepuk tangannya, seolah baru saja membuang sampah. Ayo kita ke Grand Haven. Kita harus bersiap menerima tamu. Jangan pasang muka masam begitu, Eva. Kamu harus terlihat tabah demi nama baik suami kamu. Aku berbalik menatap Markus. Kali ini, aku tidak menunduk. Aku menatap tepat ke manik matanya. Tentu, Mas. Aku akan sangat tabah. Aku akan melakukan apa saja demi keadilan bagi Arya. Markus tampak sedikit terkejut dengan perubahan nada bicaraku, tapi ia segera mengabaikannya. Ia pikir aku hanya istri yang sedang berusaha tegar. Kami berjalan keluar dari ruang kremasi. Matahari Jakarta sudah tinggi, menyengat kulit. Tapi aku tidak lagi merasakan panas. Hatiku sudah beku. Misi penyelidikanku baru saja dimulai. Langkah pertama, laboratorium. Aku harus tahu racun apa yang disuntikan ke tubuh Arya melalui sampel rambut dan kuku ini. Dan Clara, wanita malang itu. Jika dia bukan selingkuhan, lalu siapa dia sebenarnya? Kenapa dia harus mati bersama Arya? Aku mengeluarkan ponselku diam-diam, mengirim pesan singkat pada sahabatku, Ratna, yang memiliki laboratorium patologi swasta di Salemba. Ratna, aku butuh bantuanmu. Mendesak. Siapkan alat tes toksikologi lengkap. Aku datang membawa sampel. Jangan tanya apa-apa dulu. Aku masuk ke dalam mobil Markus lagi. Kali ini, aku tidak lagi merasa sebagai tawanan. Aku adalah pemburu yang sedang menyamar, menunggu waktu yang tepat untuk menerkam mangsanya. Upacara penghormatan abu jenazah di Grand Haven berjalan dengan kepalsuan yang memuakan. Markus berdiri di depan podium, berpidato dengan air mata buaya tentang betapa ia kehilangan adik tercintanya, sementara para kolega bisnis dan pejabat mengangguk-angguk simpati. Aku berdiri di sampingnya, mengenakan gaun hitam, memainkan peranku sebagai janda yang berduka. Namun, pikiranku tidak ada di sana. Pikiranku melayang ke saku jaketku, di mana sampel rambut dan kuku Arya tersimpan. Begitu ada celah saat para tamu sibuk menyantap catering, aku menyelinap pergi. Aku butuh udara segar sebentar. Kepalaku pusing, alasanku pada ibu mertua yang sibuk memamerkan kesedihannya pada ibu-ibu sosialita. Tanpa menunggu jawaban, aku bergegas menuju parkiran, memanggil taksi daring,
dan meluncur membelah kemacetan Jakarta menuju Salemba. Tujuanku adalah laboratorium patologi milik Ratna, teman seangkatanku saat kuliah kedokteran dulu. Ratna adalah orang yang bisa dipercaya. Dia tidak terikat dengan birokrasi rumah sakit pemerintah yang lambat dan kaku. "Fea, kamu serius dengan sampel ini?" tanya Ratna saat aku menyerahkan plastik klip berisi potongan kuku dan rambut itu. Wajahnya cemas melihat kondisiku yang berantakan, masih dengan baju berkabung. "Cek semuanya, nah, terutama racun yang cepat hilang dari darah. Aku curiga ini bukan serangan jantung biasa," pintaku tegas. Menunggu hasil laboratorium adalah penyiksaan tersendiri. 1 jam terasa seperti 1 tahun. Aku duduk di kursi laboratorium yang keras, menatap mikroskop yang diam, sementara suara sentrifugator berdengung mengisi keheningan. Pikiranku melayang pada Clara. Siapa sebenarnya gadis itu? Wajahnya terasa familiar, seperti kepingan memori masa lalu yang buram. "Eva." Panggilan Ratna menyentakku. Ia keluar dari ruang analisis dengan wajah pucat, memegang lembar hasil cetak. "Kamu benar. Ini pembunuhan." Jantungku berhenti berdetak sesaat. Apa isinya? Tidak ada narkoba. Tidak ada alkohol dalam kadar mematikan. Tapi aku menemukan jejak succinylcholine dalam konsentrasi tinggi di jaringan akar rambut dan sisa darah di bawah kuku. Jelas Ratna dengan suara bergetar. "Succinylcholine." Kakiku lemas. Aku tahu obat itu. Itu adalah pelumpuh otot yang sangat kuat, biasanya digunakan untuk anestesi total sebelum operasi. "Dosisnya ini dosis gila, Fea," lanjut Ratna. "Obat ini bekerja dengan melumpuhkan seluruh otot tubuh, termasuk diafragma. Korban tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, bahkan tidak bisa bernapas. Tapi..." Ratna menelan ludah, "obat ini tidak mematikan kesadaran. Arya, dia sadar sepenuhnya saat dia mati lemas. Dia merasakan paru-parunya berhenti bekerja, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa." Air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Bayangan Arya, sendirian, ketakutan, lumpuh, sementara seseorang menyuntikkan racun itu di belakang telinganya. Itu adalah kematian yang sangat kejam. Penuh penderitaan. Dan satu lagi, tambah Ratna, menyerahkan selembar foto hasil pembesaran mikroskopis. Di bawah kuku jari tengahnya, ada serpihan kulit asing. DNA-nya tidak cocok dengan Arya. Dan ada serta kain, serat sintetis murah berwarna merah. "Merah," gumamku. Markus memakai sapu tangan sutra merah di saku jasnya saat di villa. Tapi itu bukti sirkumstansial. Aku butuh lebih. Simpan bukti ini, nah. Jangan sampai ada yang tahu, pintaku. Sekarang aku harus mencari tahu siapa wanita itu. Clara. Aku meninggalkan laboratorium dengan hati yang terbakar amarah. Berbekal nama, Clara, dan ingatan samar tentang wajahnya, aku mulai menggali. Aku teringat buku alamat lama keluarga Arya yang pernah kulihat di gudang. Setelah membongkar tumpukan kardus di rumah, aku menemukannya. Clara Anjani. Alamat asal, Wonogiri. Aku melakukan pencarian digital. Media sosialnya sepi, tapi ada satu penanda lokasi terakhir, Tanah Abang. Sore itu juga, aku mengganti baju mahalku dengan kaos oblong dan celana jeans, lalu menuju kawasan pada penduduk di belakang pasar Tanah Abang. Ganggang sempit yang becek, aroma got yang menyengat, dan jemuran pakaian yang menghalangi jalan menyambutku. Ini kontras sekali dengan kemewahan Villa Markus atau rumah kami di Jakarta Selatan. Aku bertanya pada warga setempat, menunjukkan foto mayat Clara yang sempat kupotret diam-diam di villa. Aku memotretnya sebelum polisi memasukkannya ke kantong jenazah. "Oh, ini Neng Clara," seru seorang ibu pemilik warung nasi uduk. "Kasihan dia, anaknya baik, rajin salat. Tapi belakangan ini dia sering nangis. Ibu tahu dia tinggal di mana?" Ibu itu menunjuk sebuah rumah kos tingkat 2 yang catnya sudah mengelupas. Aku bergegas ke sana. Pintu kamar nomor 4 tidak terkunci. Di dalamnya, seorang gadis sedang mengepak barang sambil menangis. "Kamu temannya Clara?" tanyaku pelan. Gadis itu terlonjak kaget. "Siapa Mbak? Penagih utang lagi?" "Ampun, Mbak. Clara udah meninggal. Jangan cari masalah di sini." "Bukan,
Aku bukan penagih utang. Aku istri dari orang yang meninggal bersama Clara, kataku jujur. Gadis itu terdiam, menatapku lekat. Istrinya Pak Arya? Kamu tahu Arya? Tahu, Mbak. Pak Arya itu malaikat penolong Clara, jawab gadis itu sambil terisak. Clara itu sepupu jauh Pak Arya. Dia datang ke Jakarta mau kerja, tapi malah ditipu agen penyalur. Akhirnya dia kerja serabutan. Terus dia terjebak pinjaman online. Bunganya gila-gilaan, Mbak. Pinjam 5 juta jadi 50 juta dalam sebulan. Dia diancam mau disebar foto bugil editan kalau nggak bayar. Darahku mendidih. Pinjol ilegal. Clara nggak berani bilang ke keluarga di kampung. Akhirnya dia nekat hubungi Pak Arya. Pak Arya kaget banget. Dia langsung datang ke sini, marahin debt collector yang ganggu Clara. Pak Arya janji mau lunasin semua hutang Clara, dan bawa Clara pulang ke kampung. Jadi mereka tidak selingkuh? Tanyaku, meski hatiku sudah tahu jawabannya. Demi Tuhan enggak. Mbak, Clara itu hormat banget sama Pak Arya. Dia udah kayak kakak sendiri. Malam itu, Pak Arya jemput Clara katanya mau dibawa ke tempat aman karena debt collector itu makin nekat. Saya nggak nyangka, malah jadi begini beritanya di TV. Gadis itu menyerahkan sebuah buku catatan kecil milik Clara. Di halaman terakhir, tertulis nama aplikasi pinjol itu, Dompet Sakti. Tanganku gemetar saat membuka ponselku dan mencari informasi tentang aplikasi itu. Dompet Sakti. Perusahaan induknya terdaftar di luar negeri, tapi jejak digitalnya mengarah ke sebuah perusahaan cangkang di Jakarta, PT Buana Arta. Dan aku tahu siapa pemilik saham mayoritas PT Buana Arta. Markus Kusuma. Teka-teki itu mulai tersusun. Markus memiliki bisnis pinjol ilegal yang menjerat rakyat kecil, termasuk sepupunya sendiri. Arya pasti mengetahui hal ini saat mencoba menolong Clara. Arya, yang lurus dan jujur, pasti mengancam akan melaporkan bisnis kotor kakaknya sendiri. Markus membunuh Arya bukan karena persaingan bisnis properti, tapi karena Arya tahu terlalu banyak tentang kerajaan bisnis haram Markus. Dan Clara, dia hanyalah korban tambahan yang digunakan sebagai properti untuk menutupi pembunuhan itu dengan skenario perselingkuhan. Markus benar-benar iblis berwajah manusia. Dia membunuh adiknya dan sepupunya sendiri demi uang. Aku keluar dari gang sempit itu saat matahari mulai terbenam. Langit Jakarta berwarna merah darah, seolah mencerminkan amarah yang membara di dadaku. Nama baik suamiku harus dipulihkan. Arya bukan peselingkuh. Dia pahlawan yang mati saat mencoba melindungi keluarganya. Sekarang, aku butuh bukti yang lebih kuat. Bukti yang bisa menempatkan Markus di lokasi pembunuhan, atau bukti yang meruntuhkan alibinya. Dan untuk itu, aku harus kembali ke titik awal, Bandara Soekarno-Hatta. Malam semakin larut, tapi mataku menolak terpejam. Rasa lelah fisik sudah hilang, digantikan oleh dorongan adrenalin yang tajam. Aku memacu mobilku menuju sebuah ruko komputer di kawasan Mangga 2. Toko itu sudah tutup. Rolling door besinya terkunci rapat. Aku mengetuk pintu samping dengan pola ketukan khusus. 3 kali cepat, 2 kali lambat. Pintu terbuka sedikit. Seorang pria kurus dengan kacamata tebal dan rambut acak-acakan menyembulkan kepalanya. Dokter Eva? Tanyanya heran. Ngapain malam-malam kesini? Toko tutup. Aku butuh bantuanmu, Ben. Ini soal hidup dan mati, jawabku mendesak masuk. Benny adalah mantan pasienku, atau lebih tepatnya, korban salah tangkap yang pernah kubantu membuktikan ketidakbersalahannya lewat analisis forensik luka tembak 2 tahun lalu. Dia adalah ahli IT dan keamanan siber yang jenius. Dia berutang nyawa padaku. Aku butuh akses ke rekaman CCTV Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, kemarin malam antara jam 7 sampai 9. Kataku tanpa basa-basi begitu kami duduk di depan deretan monitor komputernya yang menyala biru. Benny melongo. Gila lu, Dok. Itu ilegal. Bisa kena pasal berlapis kalau ketahuan ngehack bandara. Suamiku dibunuh, Ben. Dan pelakunya membuat seolah-olah dia pergi ke Singapura. Aku harus buktikan dia tidak pernah naik pesawat itu. Tatapanku tajam, memohon sekaligus menuntut. Benny terdiam melihat kesungguhan di mataku. Dia menghela napas panjang,
lalu memutar kursi rodanya menghadap ke meja kerja utamanya. Oke. Tapi ini bakal susah. Aku nggak bisa ngehek langsung server bandara, itu bunuh diri. Tapi, aku punya kenalan orang dalam di bagian maintenance server CCTV. Aku bisa minta salinan backup dengan alasan pengecekan sistem. 30 menit kemudian, layar monitor besar di hadapan kami menampilkan rekaman hitam putih dari berbagai sudut Terminal 3. Oke, jam berapa suamimu check-in? Tanya Benny, jarinya menari lincah di atas keyboard. Sekitar jam 8:10. Gerbang keberangkatan internasional, jawabku, mataku tak berkedip menatap layar. Benny memutar rekaman. Kami melihat kerumunan orang berlalu lalang. Lalu, pada pukul 20.12 WIB, sosok itu muncul. Sosok pria mengenakan jas biru tua, menyeret koper kabin, berjalan menuju meja pemeriksaan imigrasi otomatis. Itu dia, seruku. Itu Arya. Tapi kemudian aku terdiam. Tunggu pos, Ben. Pos sekarang. Benny menekan tombol spasi. Gambar membeku. Aku mendekatkan wajahku ke layar. Sosok itu memang memakai baju yang sama persis dengan yang dipakai Arya saat kami berpisah. Postur tubuhnya sangat mirip. Rambutnya juga. Tapi ada sesuatu yang salah. Coba zoom di bagian tangan kanannya saat dia menempelkan paspor. Perintahku. Gambar diperbesar. Pecah-pecah sedikit, tapi cukup jelas. Pria itu memegang paspor dengan tangan kanan, dan menempelkannya ke mesin pemindai dengan tangan kanan. Dia kidal, Ben, bisikku, merinding. Arya itu kidal murni. Dia tidak pernah melakukan hal penting dengan tangan kanan, apalagi gerakan refleks seperti tap paspor. Dia selalu pakai tangan kiri. Mungkin dia lagi pegang koper pakai tangan kiri, sanggah Benny. Tidak. Lihat kopernya. Dia lepas gagang koper, kopernya berdiri sendiri. Tangan kirinya bebas, tapi dia tetap pakai tangan kanan. Lalu aku teringat lagi. Jam tangan. Lihat pergelangan tangannya. Jam tangan di kanan. Oke, itu aneh buat orang kidal. Tapi belum cukup bukti, Dok. Bisa aja dia lagi ingin ganti gaya, kata Benny skeptis. Putar lagi videonya. Aku mau lihat cara jalannya. Guide analisis, pintaku. Sebagai dokter forensik, aku mempelajari anatomi tubuh manusia secara mendalam, termasuk biomekanika pergerakan. Setiap orang punya tanda tangan unik dalam cara mereka berjalan. Arya pernah mengalami cedera engkel kiri saat main futsal tahun lalu. Kalau dia jalan cepat atau capek, tumpuan kaki kirinya akan sedikit lebih lemah, membuat bahu kirinya turun sedikit setiap melangkah. Kami memutar video itu berulang-ulang, fokus pada kaki dan bahu pria itu. Lihat, tunjukku. Langkahnya tegap sempurna. Tumpuannya seimbang kiri dan kanan. Bahunya tidak miring. Pria ini, dia tidak punya riwayat cedera engkel. Cara jalannya terlalu militer, terlalu kaku. Arya jalannya santai, sedikit menyeret kaki. Benny mulai tertarik. Jadi maksudmu, ini bukan suamimu? Ini orang lain yang pakai topeng atau operasi plastik? Bukan operasi plastik. Posturnya mirip, bajunya sama, rambutnya ditata sama. Dari jauh atau di kamera CCTV yang buram, dia terlihat seperti Arya. Tapi biomekaniknya beda. Ini penyamaran. Body double. Kalau ini bukan Arya, lalu di mana Arya yang asli? Tanya Benny. Mundur rekamannya. Cari titik di mana aku berpisah dengannya. Di drop-off zone, perintahku. Kami mencari rekaman area luar. Pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Mobilku terlihat berhenti. Kami turun. Berpelukan. Aku melihat diriku sendiri di layar, memeluk Arya. Hatiku terasa nyeri melihat adegan itu lagi. Lalu Arya berjalan masuk. Kami melacak pergerakan Arya yang asli. Dia masuk pintu utama. Menuju area check-in. Tapi kemudian, dia berbelok. Dia ke toilet, kata Benny. Toilet pria di dekat pilar 4. Pukul 20 WIB, Arya masuk ke toilet. Kami menunggu. Menit demi menit berlalu di penunjuk waktu CCTV. 5 menit. 10 menit. 15 menit. Arya tidak pernah keluar. Yang keluar dari toilet itu,
pada pukul 20.15 WIB, adalah pria dengan jas biru yang sama, tapi dengan jam tangan di kanan dan cara jalan yang tegap. Pria palsu itu. Tunggu, mundurkan lagi. Perhatikan siapa lagi yang keluar masuk toilet itu. Kataku, mataku menyipit. Beberapa orang keluar masuk. Tapi ada satu yang mencurigakan. Pukul 20.20 WIB, 5 menit setelah si Arya palsu keluar, 2 orang petugas kebersihan, cleaning service, keluar mendorong sebuah tong sampah besar beroda. Tong sampah ukuran industri yang biasa dipakai untuk menampung sampah satu terminal. Mereka mendorongnya dengan susah payah, seolah isinya sangat berat. Ben, lacak petugas kebersihan itu. Seruku. Benny memindahkan kamera ke kamera lorong karyawan. Kami mengikuti pergerakan 2 petugas kebersihan itu. Mereka tidak menuju tempat pembuangan sampah. Mereka mendorong tong besar itu menuju pintu keluar akses karyawan di lantai dasar, menuju area loading dock kargo. Di sana, sebuah mobil van hitam tanpa pelat nomor sudah menunggu. Mereka mengangkat tong sampah itu ke dalam van. Salah satu petugas kebersihan membuka maskernya sebentar untuk menyeka keringat. Aku menahan napas. Aku mengenali wajah itu. Itu bukan petugas kebersihan biasa. Itu adalah salah satu bodyguard kepercayaan Markus. Pria berwajah sangar yang sering mengawal Markus saat rapat keluarga. Arya ada di dalam tong sampah itu. Suaraku tercekat. Mereka membiusnya di toilet, mengganti bajunya dengan baju si penyamar, memasukkannya ke tong sampah, dan membawanya keluar lewat jalur karyawan. Sementara si penyamar naik pesawat atau pura-pura masuk gerbang agar tercatat di sistem bahwa Arya sudah berangkat. Ini adalah operasi yang sangat rapi, terencana, dan melibatkan banyak orang. Dok, lu berhadapan sama orang gila. Gumam Benny, wajahnya tampak takut. Mereka bisa culik orang di bandara seaman ini. Lu yakin mau lanjut? Aku menatap layar yang menampilkan van hitam itu melaju pergi membawa suamiku menuju kematiannya. Rasa takutku sudah hilang terbakar bersama jasad Arya di krematorium tadi pagi. Salin semua rekaman ini ke flash disk, Ben. Simpan di server awan yang paling aman yang kamu punya. Enkripsi berlapis, perintahku dingin. Lu mau kemana? Aku mau ke pesta, jawabku sambil berdiri, merapikan rambutku yang kusut. Markus mengadakan pesta gala perusahaan malam ini di Hotel Kempinski. Dia merayakan kesuksesan proyek barunya. Dia pikir dia sudah menang. Dia pikir tidak ada saksi. Aku menatap pantulan wajahku di layar monitor yang mati. Wajah seorang istri yang kehilangan segalanya. Tapi di mata itu, ada tatapan pembunuh yang siap membalas dendam. Aku akan datang ke sana. Bukan sebagai tamu undangan, tapi sebagai mimpi buruknya. Malam itu, Jakarta berkilauan seperti permata yang diletakkan di atas beludru hitam. Lampu-lampu gedung pencakar langit di sekitar bundaran HI berkelap-kelip, bersaing dengan cahaya dari patung selamat datang yang berdiri angkuh di tengah kolam air mancur. Namun, kemewahan kota ini tidak lebih dari sekadar topeng. Sama seperti pesta yang sedang berlangsung di ballroom Hotel Kempinski malam ini. Di balik gemerlap lampu kristal dan denting gelas champagne, tersembunyi kebusukan yang baunya lebih menyengat daripada mayat yang membusuk. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar mandi lobi hotel. Bayangan wanita yang menatapku balik bukanlah Eva yang menangis histeris di krematorium tadi pagi. Wanita di cermin itu mengenakan gaun malam backless berwarna hitam pekat, warna kematian, sekaligus warna kekuasaan. Bibirku yang biasanya kupulas lipstick nude, kini merah menyala seperti darah segar. Rambutku yang tadi kusut, kini tersanggul rapi dan elegan, menampakkan leher jenjangku. Aku tidak datang sebagai janda yang rapuh. Aku datang sebagai malaikat pencabut nyawa. Di tanganku, tergenggam sebuah clutch kecil berwarna perak. Di dalamnya, ada flash disk berisi salinan rekaman CCTV bandara yang berhasil didapatkan Benny. Namun, senjata utamaku bukanlah flash disk itu. Senjata utamaku adalah gertakan. Aku tahu Markus. Dia adalah pengusaha yang paranoid. Dia membunuh adik kandungnya sendiri karena takut rahasianya terbongkar. Ketakutan adalah bahan bakar yang akan kugunakan untuk membakarnya hidup-hidup. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan keberanian, lalu melangkah keluar. Pintu ganda Grand Ballroom dibuka oleh petugas hotel.
Hawa dingin pendingin ruangan langsung menyambutku, bercampur dengan aroma parfum mahal dari ratusan tamu elit Jakarta. Suara orkestra yang memainkan musik klasik mengalun lembut, menjadi latar suara bagi percakapan basa-basi para sosialita dan konglomerat. Markus berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh para penjilat yang memuji-muji kesuksesannya. Dia tertawa lepas, memegang gelas wine di tangan kanannya. Di sampingnya, ibu mertuaku duduk di kursi roda, sebuah properti drama baru untuk menarik simpati, menerima ucapan belasungkawa dengan wajah sedih yang dibuat-buat. Kasihan sekali Bu Ratna, baru kehilangan anak, tapi tetap kuat datang demi mendukung anak sulungnya, bisik seorang wanita di dekat pintu masuk yang kulewati. Iya, katanya Arya meninggal karena overdosis ya? Memalukan sekali, sahut temannya. Tanganku mengepal, kuku-kukuku menancap ke telapak tangan. Tunggu saja. Sebentar lagi kalian akan tahu siapa sampah yang sebenarnya. Aku melangkah membelah kerumunan. Suara langkah sepatu hak tinggiku di atas lantai marmer terdengar tegas, berirama, seolah menghitung mundur waktu kehancuran Markus. Satu persatu kepala mulai menoleh. Bisik-bisik yang tadinya ramai perlahan senyap. Mereka terkejut melihatku. Seharusnya, seorang janda yang baru kehilangan suami pagi ini sedang menangis di kamar, bukan datang ke pesta gala dengan dandanan secantik ini. Markus yang sedang tertawa tiba-tiba berhenti saat melihatku. Senyumnya lenyap. Matanya membelalak, campuran antara kaget dan waspada. Ibu mertuaku bahkan sampai menjatuhkan gelas air mineral yang dipegangnya. Aku terus berjalan, tatapanku terkunci lurus ke mata Markus. Aku tidak berhenti sampai aku berdiri tepat di hadapannya. Selamat malam, kakak ipar, sapaku dengan suara yang tenang namun terdengar jelas di keheningan ruangan itu. Aku menekankan kata, kakak ipar, dengan nada yang penuh sarkasme. Eva. Markus berdeham, berusaha mengembalikan wibawanya. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah seharusnya kau istirahat di rumah? Kau masih syok. Syok? Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Tentu saja aku syok. Tapi aku pikir, tidak adil jika aku bersedih sendirian di rumah sementara kakak merayakan kesuksesan di sini. Aku ingin ikut merayakan pembebasan Arya. Orang-orang di sekitar kami mulai berbisik-bisik bingung. Markus mendekat, mencengkeram lengan atasku dengan keras, berusaha menyamarkannya sebagai rangkulan hangat. Pulanglah, Eva. Jangan buat keributan di sini. Kau mempermalukan keluarga. Aku tidak menepis tangannya. Sebaliknya, aku mendekatkan wajahku ke telinganya, seolah hendak mencium pipinya. Aroma alkohol dan parfum mahalnya menusuk hidungku, tapi di balik itu, aku bisa mencium bau ketakutan. Aku tahu apa yang kau lakukan di bandara, Markus, bisikku pelan, namun tajam seperti pisau bedah. Aku tahu soal body double itu. Aku tahu soal tong sampah laundry. Dan aku tahu soal subcinil choline yang kau suntikan di belakang telinga adikmu. Tubuh Markus menegang seketika. Cengkeramannya di lenganku mengendur. Wajahnya yang tadi merah, karena alkohol kini memucat drastis. Dia menatapku seolah melihat hantu. Apa maksudmu? Desisnya. Aku mundur selangkah, kembali memasang senyum manis untuk para tamu yang menonton. Oh, jangan pura-pura lupa. Arya meninggalkan sesuatu untukku sebelum dia pergi. Sebuah jaminan keamanan. Aku mengangkat clutch peraku sedikit. Dia menyimpan semua data tentang proyek Laut Biru dan PT Buana Arta di hard drive rahasia. Dan aku baru saja membuka kuncinya. Nama PT Buana Arta adalah kartu asku. Itu adalah nama perusahaan cangkang pinjol ilegal miliknya. Jika nama itu disebut, dia tahu aku tidak sedang menggertak kosong. Rahang Markus mengeras. Urat-urat di lehernya menonjol. Dia sadar dia tidak bisa membunuhku di sini, di depan ratusan saksi mata dan kamera wartawan sosialita. Kita bicara di luar, geram Markus. Tidak di luar, potongku. Di rooftop, helipad. Sekarang, hanya berdua. Atau aku akan memutar isi flash disk ini di layar proyektor besar itu, sekarang juga dan membiarkan seluruh Jakarta melihat bisnis kotormu. Markus menatap layar proyektor raksasa di panggung, lalu menatapku dengan tatapan membunuh. Dia terpojok.
Baik, katanya dingin. 5 menit lagi. Naiklah duluan. Jangan coba-coba bawa pengawalmu, Markus. Kalau aku melihat satu saja bayangan gorila peliharaanmu itu, data ini otomatis terkirim ke Mabes Polri dan 5 redaksi berita nasional. Aku sudah mengatur timernya, ancamku. Itu bohong, tentu saja. Tapi Markus tidak tahu itu. Aku berbalik anggun, meninggalkan Markus yang tampak seperti orang yang baru saja menelan racunnya sendiri. Aku berjalan menuju lift VIP, mengabaikan seruan ibu mertuaku yang memanggil-manggil namaku dengan bingung. Di dalam lift kaca yang membawaku naik ke lantai tertinggi, aku melihat pantulan kota Jakarta yang semakin mengecil di bawah kakiku. Tanganku gemetar hebat begitu pintu lift tertutup. Adrenalinku memuncak. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupku. Aku masuk ke kandang singa sendirian. Benny sudah memasang alat penyadap kecil di balik bros bunga yang tersemat di gaunku. Alat itu terhubung langsung dengan ponsel Inspektur Wijaya, seorang perwira reserse kriminal senior yang dulu pernah berutang budi padaku, karena aku berhasil mengidentifikasi jenazah anaknya yang menjadi korban kebakaran mal. Wijaya adalah polisi lurus, salah satu dari sedikit yang tersisa. Dia sudah bersiap di tangga darurat rooftop bersama timnya. Tapi, sampai Markus mengaku, polisi tidak bisa bergerak. Aku harus memancing pengakuan itu keluar dari mulutnya sendiri. Aku harus menjadi umpan hidup. Lift berdenting. Lantai 57. Rooftop. Angin malam yang kencang langsung menerpa wajahku begitu pintu lift terbuka. Suara bising kota terdengar jauh di bawah sana, digantikan oleh deru angin yang menampar-nampar gaun hitamku. Helipad itu kosong dan gelap, hanya diterangi oleh lampu sorot dari gedung-gedung di sekitarnya. Aku berjalan ke tengah helipad, berdiri di sana menunggu sang pembunuh datang. Jantungku berdetak seirama dengan detik jam. 1 menit. 2 menit. Pintu akses tangga darurat di sisi lain terbuka. Markus muncul. Dia sendirian, tapi tangan kanannya tersembunyi di balik saku jasnya. Dia berjalan mendekatiku dengan langkah lebar dan penuh amarah. Berikan flash disk itu padaku. Jalang, teriaknya, suaranya kalah oleh desau angin. Di mana sopan santunmu, Kak? Teriakku balik. Kau membunuh suamiku, memfitnahnya, lalu sekarang membentakku? Apa begini caramu memperlakukan keluarga? Markus berhenti 3 meter di depanku. Dia mengeluarkan sebuah pistol peredam suara dari saku jasnya. Moncong hitam itu terarah lurus ke jantungku. Keluarga? Markus tertawa, tawa yang kering dan gila. Arya itu bodoh. Dia sok suci. Dia mau melaporkanku ke OJK dan polisi cuma gara-gara satu sepupu kampung yang berhutang? Dia tidak tahu berapa miliar uang yang berputar di bisnis itu. Dia menghancurkan bisnis yang kubangun susah payah. Jadi kau membunuhnya karena uang? Cuma karena uang? Pancingku. Bukan cuma uang. Ini soal harga diri. Markus maju selangkah. Dia selalu jadi anak emas ibu. Arya yang pintar, Arya yang dokter, Arya yang baik. Aku cuma Markus si pembuat masalah. Tapi lihat sekarang, siapa yang menang? Aku yang menguasai segalanya. Kau tidak menang, Markus. Kau pecundang, kataku tenang, meski lututku gemetar melihat pistol itu. Kau bahkan tidak berani menghadapinya sebagai laki-laki. Kau menculiknya di toilet bandara seperti pengecut, menyuntikkan racun pelumpuh saat dia tidak siap. Kau takut padanya. Diam. Markus melepaskan tembakan peringatan. PFFT. Peluru menghantam lantai beton di dekat kakiku, memercikkan api kecil. Ya. Aku yang menyuntiknya, teriak Markus, matanya melotot liar. Kau tahu betapa nikmatnya melihat dia tergeletak tak berdaya di lantai kamar mandi villa itu? Matanya melotot, sadar sepenuhnya, tapi tidak bisa gerak satu jari pun. Aku membisikkan padanya bahwa istrinya akan mengira dia mati saat bersetubuh dengan pelacur. Aku melihat air matanya keluar saat napasnya berhenti. Itu pemandangan terindah, Eva. Dadaku sesak mendengar detail itu. Rasa sakitnya luar biasa, tapi inilah yang kubutuhkan. Pengakuan. Dan Clara, tanyaku lagi, menahan tangis. Kenapa dia harus mati? Gadis bodoh itu? Markus mendengus jijik. Dia saksi mata.
Dia tahu soal debt collectorku. Jadi sekalian saja kujadikan properti. Racun yang sama, dosis lebih rendah. Kuletakkan dia di pelukan Arya supaya ceritanya sempurna. 2 burung dengan 1 batu. Markus mengarahkan pistolnya tepat ke kepalaku. Sekarang giliranmu. Berikan flash disk itu, dan mungkin aku akan membuat kematianmu cepat. Atau kau mau kujatuhkan dari sini agar dikira bunuh diri karena depresi. Aku menatap Markus dengan tatapan iba. Dia benar-benar sudah kehilangan jiwanya. Kau tahu, Mas Markus, kataku pelan, Arya pernah bilang padaku, orang yang paling berbahaya bukanlah orang yang memegang senjata, tapi orang yang memegang kebenaran. Aku mengangkat tanganku, menyentuh bros di dadaku. Kau sudah dengar semuanya, Pak Wijaya? Wajah Markus berubah bingung. Siapa? Tiba-tiba, lampu sorot helipad yang menyilaukan menyala dari 4 penjuru, mengubah malam yang gelap menjadi terang benderang seperti siang hari. Markus silau, mengangkat tangannya menutupi mata. Jatuhkan senjata. Ini polisi. Suara megapon menggelegar dari arah pintu tangga darurat. Pintu besi itu didobrak terbuka. Puluhan anggota tim taktis berseragam lengkap dengan rompi anti peluru dan senapan serbu menyerbu masuk ke area helipad. Markus panik. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari jalan keluar. Tapi dia terkepung. Helipad itu dikelilingi oleh laras senapan polisi. Inspektur Wijaya melangkah maju dengan pistol terhunus. Markus Kusuma, Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap Arya Kusuma dan Clara Anjani, serta kepemilikan bisnis ilegal. Jatuhkan senjata sekarang atau kami tembak di tempat. Markus gemetar. Pistol di tangannya terasa berat. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian yang murni. Untuk sedetik, aku pikir dia akan nekat menembakku. Tapi naluri pengecutnya lebih besar daripada nyalinya. Dia melempar pistol itu ke lantai dan mengangkat kedua tangannya. Ini jebakan. Gumamnya saat polisi membanting tubuhnya ke lantai beton dan memborgol tangannya ke belakang. Aku berjalan mendekatinya yang kini terkapar dengan wajah menempel di lantai kotor. Gaun hitamku berkibar ditiup angin. Aku berjongkok sedikit, menatap matanya yang kini penuh ketakutan. Ini bukan jebakan, Markus, bisikku dingin. Ini otopsi. Aku baru saja membedah kejahatanmu sampai ke akar-akarnya. Dan vonisnya sudah jatuh. Penangkapan Markus malam itu menjadi berita utama di seluruh stasiun televisi nasional. Rekaman pengakuannya yang ditangkap oleh alat penyadapku diputar berulang-ulang di persidangan beberapa bulan kemudian. Tidak ada pengacara mahal manapun yang bisa menyelamatkannya dari bukti forensik yang kukumpulkan. Residu subcinilcholine di rambut Arya, jejak suntikan di belakang telinga, rekaman CCTV bandara yang dianalisis oleh Benny, dan kesaksianku sendiri. Bisnis pinjol ilegalnya dibongkar habis. Aset-asetnya disita negara. Ratusan korban pinjol yang selama ini diteror akhirnya bisa bernapas lega. Markus dijatuhi hukuman mati. Keadilan, meski datang terlambat dan harus dibayar mahal, akhirnya tegak berdiri. Ibu mertuaku terkena serangan stroke begitu tahu anak kesayangannya ditangkap dan divonis mati. Dia kini terbaring di rumah sakit, tidak bisa bicara, hanya bisa menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Aku masih mengunjunginya sesekali, bukan karena sayang, tapi karena Arya pasti ingin aku melakukannya. Bagaimanapun, dia adalah ibu yang melahirkan suamiku. Sore ini, 6 bulan setelah kematian Arya, aku kembali ke atap gedung, tapi bukan di hotel tempat Markus ditangkap. Aku berada di rooftop rumah sakit tempatku bekerja. Langit Jakarta sore ini berwarna jingga keunguan, sangat indah. Angin bertiup lembut, membawa aroma debu kota yang familiar. Aku memegang sebuah guci kecil berwarna putih marmer. Markus memang berhasil mengkremasi jasad Arya, tapi dia tidak bisa menghilangkan segalanya. Aku berhasil menyelamatkan sedikit abu Arya yang tersisa setelah proses penyidikan selesai. Mas, bisikku pada angin. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Aku teringat senyum Arya di bandara malam itu. Senyum terakhir yang tulus. Sebelum dunia kami diputar-balikan oleh keserakahan. Aku teringat bagaimana dia selalu sabar mendengarkan ceritaku tentang mayat-mayat yang kuperiksa. Dia tidak pernah jijik. Dia selalu bilang, pekerjaanmu mulia, Eva.
Kamu memberi suara pada mereka yang sudah tidak bisa bicara. Sekarang, aku telah melakukan hal itu untuknya. Aku telah menjadi suaranya. Nama kamu sudah bersih, Mas, lanjutku, air mata hangat mengalir di pipiku. Tapi kali ini, bukan air mata kesedihan yang menyakitkan. Ini adalah air mata kelegaan. Semua orang tahu kamu bukan pengkhianat. Kamu pahlawan. Kamu mati karena membela orang yang lemah. Kamu mati sebagai laki-laki yang baik. Aku membuka tutup guci itu. Perlahan, aku menaburkan abu suamiku ke udara. Angin segera menyambar butiran-butiran abu halus itu, membawanya terbang tinggi, menyatu dengan langit Jakarta, menyatu dengan senja. Rasanya seperti melepas beban ribuan ton dari pundakku. Aku melihat abu itu menghilang, menari-nari di udara bebas. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi racun, tidak ada lagi fitnah. Arya kini bebas. Dia sudah pulang ke tempat di mana tidak ada lagi dusta dan pengkhianatan. Aku meraba perutku yang masih rata. Ada satu rahasia kecil yang belum sempat kuberitahukan pada Arya di bandara malam itu, karena aku ingin memberikannya sebagai kejutan saat dia pulang dari Singapura. Sebuah kehidupan baru sedang tumbuh di rahimku. Tuhan mengambil Arya dariku, tapi dia menitipkan potongan kecil dari Arya untukku. Anak ini tidak akan pernah mengenal ayahnya secara langsung, tapi aku akan memastikan dia tahu segalanya. Aku akan menceritakan padanya bahwa ayahnya adalah pria paling hebat yang pernah kutemui. Bahwa darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah seorang pejuang kebenaran. Ponselku bergetar di saku. Pesan dari Benny. Dok, kasus selesai. Traktir kopi dong kapan-kapan. Aku tersenyum kecil. Hidup harus terus berjalan. Masih banyak mayat lain di ruang forensik yang menunggu untuk diceritakan kisahnya. Masih banyak kebenaran yang terkubur yang harus digali. Selamat jalan, cintaku, ucapku terakhir kali pada langit yang mulai menggelap. Tunggu aku di sana, tapi jangan buru-buru. Aku masih punya tugas membesarkan jagoan kecil kita di sini. Aku menghapus air mataku, membetulkan jas dokterku, dan berbalik melangkah menuju pintu. Langkahku ringan. Badai sudah berlalu, dan meski menyisakan puing-puing, matahari pasti akan terbit lagi esok pagi. Dokter Eva sudah kembali bertugas.